A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Wan Ummah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pekan pertama puasa kita di tahun ini Allah melancarkan semuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa semua yang kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa Wan Ummah TV yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan dalam program Cahaya Ramadan di channel Wan Ummah TV setiap Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam setiap pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah sesi kita malam hari ini akan membahas sebuah pembahasan yang terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak para pemirsa untuk terlibat aktif. Silahkan meninggalkan komentar yang positif di kolom komentar, dan juga kami mengajak kepada para pemirsa untuk aktif bertanya. Nanti kita akan pilih 2 atau 3 penanya untuk kita diskusikan dengan narasumber. Dan berikutnya kami mengajak kepada para pemirsa untuk share kepada saudara-saudara kita agenda malam hari ini Cahaya Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita berniat majelis ilmu kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, ada sebuah tayangan video yang ingin kami sajikan kepada pemirsa. Selamat menyaksikan. Ramadan kembali menyapa kita, bulan yang di dalamnya langit dibuka, doa-doa diangkat, dan jiwa-jiwa dididik. Bukan sekadar bulan lapar dan dahaga, tetapi bulan pembentukan karakter. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183, diwajibkan atas kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Tujuan akhirnya jelas, takwa. Namun hari ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah Ramadan benar-benar telah mengubah keadaan umat? Kita menyaksikan umat yang besar jumlahnya, tetapi lemah pengaruhnya. Kaya sumber daya, tetapi miskin arah perjuangan. Syaf kita rapat saat tarawih, tetapi renggang dalam ukhuwah. Lisan kita fasih melantunkan ayat, namun masih mudah melukai sesama. Kita semangat berburu diskon dunia, tetapi lalai mengejar keberkahan akhirat. Di ranah sosial, ketidakadilan masih terjadi. Di ranah keluarga, generasi muda kehilangan teladan. Di ranah kepemimpinan, amanah sering kalah oleh ambisi. Ini bukan semata krisis ekonomi atau politik, ini krisis takwa. Padahal, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Ia melatih kita menahan yang halal, agar kita mampu meninggalkan yang haram. Ia mendidik kita jujur, bahkan ketika tak ada manusia yang melihat. Ia menumbuhkan empati melalui rasa lapar, agar kita peduli pada yang lemah. Takwa bukan hanya rasa takut kepada Allah. Takwa adalah kesadaran penuh bahwa Allah mengawasi setiap ucapan, setiap transaksi, setiap kebijakan, setiap keputusan. Takwa adalah komitmen moral yang melahirkan integritas. Jika Ramadan melahirkan individu bertakwa, maka keluarga akan kokoh. Jika keluarga bertakwa, masyarakat akan kuat. Jika masyarakat bertakwa, lahirlah peradaban yang adil dan bermartabat. Perubahan umat tidak dimulai dari mimbar besar. Ia dimulai dari hati yang tunduk, dari sujud yang panjang, dari taubat yang sungguh-sungguh, dari komitmen untuk membawa nilai Ramadan keluar dari bulan Ramadan. Maka pertanyaannya bukan lagi, bisakah Ramadan mengubah umat? Tetapi, maukah kita menjaga takwa setelah Ramadan berlalu? Karena ketika takwa menjadi spirit hidup, Ramadan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap langkah perubahan umat.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa One Ummah TV yang berbahagia. Alhamdulillah di studio bersama kita telah hadir Kiai Haji Rohmat S. Labib. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah bikhair wal afiyah. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah para pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tentang mengapa takwa dapat mengubah dunia dan dari spirit Ramadan menuju perubahan umat. Baik, Kiai, saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan Kiai. Apakah ada, kalau Ramadan ini kita selalu mendengar dan diulang-ulang surah Al-Baqarah ayat 183. Yeah. Apakah ada korelasinya antara Ramadan ini dengan perubahan umat Kiai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain ba'du. Pertama yang menarik tentang apakah Ramadan akan bisa melahirkan ketakwaan, dan ketakwaan itu apakah bisa melahirkan perubahan. Begini dulu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah yang tadi disebut 183, itu Allah SWT menyebut tentang puasa. Yang puasa itu hasilnya diharapkan itu menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah menyebutkan tentang perintah yang dibebankan kepada mereka, kutiba alaikumussyam, difardukan atas kalian asyam atau puasa. Kata kutiba itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kutiba ala dalam Al-Quran itu memiliki makna furidho ala. Kutiba alaikumussyam maknanya furidho alaikumussyam. Kalau disebutkan dalam ayat yang lain, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, maknanya furidho alaikumul qisas, difardukan atas kalian tuh qisas. Ketika disebutkan kutiba alaikumul qital, maknanya adalah furidho alaikumul qital, diwajibkan atau difardukan atas kalian tuh berperang. Demikian juga dalam ayat ini ketika Allah SWT berfirman furidho alaikumussyam, maknanya adalah kutiba alaikumussyam, maknanya adalah furidho alaikumussyam, difardukan atas kalian itu puasa. Lalu kemudian disebutkan bahwa puasa ini bukanlah ibadah yang hanya dibebankan kepada umat Rasulullah SAW, tetapi ibadah yang juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini memberikan makna bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang agung. Sehingga betapa agungnya, maka Allah tidak hanya mewajibkan puasa itu kepada umat Rasulullah SAW, tetapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Dan di ujung akhir ayat itu Allah SWT berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum dia adalah merupakan bentuk taroji itu harapan bahwa ketika kalian berpuasa akan menghasilkan tattaqun, kamu bisa bertakwa. Kata tattaqun dari kata asal usulnya dari kata waqo yaqi. Yaqo yaqi lalu kemudian digunakan wazan ifta'ala menjadi ittaqo. Waqo artinya melindungi. Kalau ittaqo berarti menjadi berlindung. Dia kalau waqo yaqi qu anfusakum, lindungilah ya dirimu dan keluargamu. Tapi kalau ittaqo dia berlindung. Maka kata ittaqo yattaqi itu berlindung adalah ketika seseorang itu berlindung dari sesuatu yang menakutkan dirinya. Nah, oleh karena itu memang dominasi kata takwa itu memang diawali dengan rasa takut, ya. Maka kalau kita lihat para ulama menyebut bahwa ketakwaan itu memang dimunculkan, dilahirkan dari rasa takut. Rasa takut kepada apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takut pada Allah itu dimaksudkan adalah takut kepada adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khaufu minal jalil
Itu begitu. Ketakutan atau rasa takut kepada Al-Jalil, ini zat yang maha agung, wal amalu bit tanzil, mengerjakan wahyu atau risalah yang diturunkan dari Allah SWT, wal qana'atu bil qalil, dan merasa puas atau rela, tentram, puas terhadap pemberian yang sedikit, listidadu liyaumir rahil, wastidadu liyaumir rahil, untuk sebagai persiapan untuk menyiapkan hari kiamat. Nah, kalau kita lihat, begitulah definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama. Memang ada unsur yang pertama, ada rasa takut itu. Dan memang secara faktual, rasa takut itu lebih menggerakkan daripada rasa yang lain. Jadi maksudnya gini, orang melakukan satu perbuatan atau orang meninggalkan perbuatan itu ada dua dorongan. Yang pertama, rasa takut akan mendapatkan mudarat atau sesuatu yang membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua adalah dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang dia senangi. Dari dua kategori itu memang yang orang itu lebih terdorong secara kuat ketika dia takut terhadap sesuatu yang menimbulkan darar bagi dirinya, menimbulkan bahaya. Ada sesuatu yang ingin diinginkan, sesuatu yang disukai, juga mendorong seorang untuk melakukan sesuatu, tapi biasanya dorongannya itu lebih lemah. Gitu. Lebih kuat didominasi karena menghindari atau takut tadi kayaknya. Menghindari bahaya, darar, atau sesuatu yang memberikan celaka pada dirinya, daripada mengejar sesuatu yang disukai. Ingin bukti? Apa buktinya? Contohnya Buktinya gini. Mengapa gini, sholat subuh dengan sholat tahajud ada pahalanya? Pahalanya? Dua-dua berpahala tidak? Betul, dua-duanya pahala ya. Pertanyaannya, lebih banyak mana yang mengerjakan sholat subuh dengan sholat tahajud? Lebih banyak yang mengerjakan sholat subuh. Apa bedanya? Wajib dan sunnah. Nah ya, bedanya apa wajib dan sunnah? Lebih takut mendapatkan dosa kalau tidak mengerjakan. Jadi sama-sama ada tawaran pahala. Sunnah dan wajib itu sama dapat tawaran pahala. Tetapi pahala itu belum menggerakkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Ketakutan dia mendapatkan dosa, mendapatkan adab itu lebih membuat orang bergerak untuk melakukan sholat daripada dorongan untuk mendapatkan pahala. Baik, sebentar Kiai, sebentar. Oke. Para pemirsa One Ummah TV yang berbahagia, ini pembahasan kita baru pembukaan tetapi sudah sangat menarik sekali, sehingga saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mumpung waktunya masih panjang hingga pukul 22.00, maka persiapkan alat tulis ya, persiapkan buku atau alat tulis agar setiap apa yang disampaikan oleh Kiai itu dapat kita catat, karena banyak insight-insight yang sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Berikutnya juga saya mengajak kepada para pemirsa untuk meninggalkan komen positif dan bertanya, serta nge-share link Cahaya Ramadan ini agar bisa dirasakan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, kita lanjut Ustadz. Kiai, ini menarik sekali tadi ya. Jadi orang nggak sholat subuh itu bukan semata-mata pengen pahala, karena sama-sama sholat tahajud juga pahala. Tetapi yang lebih ditakutkan lagi adalah orang lebih menggerakkan lagi karena dia takut dosa terhadap meninggalkan kewajiban tadi. Gitu. Sama-sama puasa, sama-sama berpahala. Puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, lebih banyak mana yang melakukan? Ramadan tentunya. Apa penyebabnya? Karena ada konsekuensi ketakutan mendapatkan dosa tadi. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat kata taqwa, tadi memang kaitannya dengan dari kata ittaqwa tadi, berlindung dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Apa yang membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya adalah adzabullah. Maka rasa takwa itu adalah ketika orang takut terhadap adab Allah SWT, sehingga menggerakkan dirinya untuk mengerjakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Maka definisi yang diberikan oleh Sayyidina Ali yang sebagai populer itu ketika disebutkan at-taqwa hiya yakni al-khaufu, takut minal jalil, bukan ar-raja'u ila sawab misalnya. Al-khaufu minal jalil, rasa takut